Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Majelis Jemaat Lahore Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat. Ibadah keluarga atau rumah tangga, ibadah keluarga hari Kamis tanggal 3 April 2025 dilaksanakan sesuai jadwal dan yang berubah sebagai berikut. 1. Suku Simeon, keluarga PB Siregar dilaksanakan hari Jumat tanggal 4 April 2025. Kemudian suku Yehuda dilaksanakan ibadah di rumah keluarga Ibu Damaris T. Pirade pada hari Jumat 4 April 2025. Suku Dan, ibadah keluarga Krisma Masai dilaksanakan hari Jumat 4 April 2025. Kemudian suku Yusuf, ibadah keluarga Edwin Tumondo dilaksanakan hari Kamis 3 April 2025. Kemudian suku Yusuf, ibadah keluarga Octavianus Rande dilaksanakan hari Sabtu 5 April 2025 digabung dengan PWGT. Yang kedua, ibadah menggunakan bahasa Toraja pada hari Minggu 6 April 2025 pukul 6 ibadah menggunakan bahasa Toraja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak mengerti bahasa Toraja dapat beribadah pukul 9 atau pukul 19. Yang ketiga, hari ulang tahun Gereja Toraja. Pada hari ini dalam ibadah pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah menggunakan liturgi khusus hari ulang tahun Gereja Toraja dengan perayaan HUT secara simbolis. 3 Romawi, Aneka Warta, Basar PMK ITK. Pada hari ini setelah ibadah pukul 6 dan 9 akan diadakan Basar pencarian dana PMK ITK, diharapkan dukungan warga jemaat. Yang kedua, aksi dana suku Dan sektor 7 untuk pembangunan. Dalam rangka mendukung pembangunan gereja, pada hari ini aksi pencarian dana suku Dan dalam bentuk lelang Amerika sesuai yang di-list dalam grup WA anggota jemaat. Yang ketiga, pundi khusus Pekan Olahraga dan Seni PPGT. Dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni PPGT Wilayah 5 Klasis Kaltim Balikpapan, tanggal 30 Juni sampai 4 April 2025 di Sangatta, maka pada hari ini akan diadakan pundi khusus untuk kontingen PPGT Klasis Kaltim Balikpapan. Diharapkan dukungan warga jemaat. Yang keempat, rapat evaluasi PWGT Jemaat Lahore Balikpapan. Pada hari Jumat 4 April 2025 pukul 10 di Gedung Gereja Jemaat Lahore Balikpapan dilaksanakan rapat evaluasi PWGT. Diharapkan kehadiran semua pengurus PWGT Jemaat Lahore Balikpapan. Berikutnya kerja bakti PPGT pada hari Sabtu 5 April 2025 pukul ini kosong, saya belum tahu jam berapa ini, dilaksanakan aksi bersih-bersih di sekitar gereja dan sekretariat PPGT. Diharapkan kehadiran segenap anggota PPGT. Keenam, keanggotaan baru telah mendaftar diri sebagai anggota jemaat keluarga sebagai berikut. 1. Nama kepala keluarga Sokan Pongsangganna. Nama istri Erni Aruan. Pengikut 4 orang anak dan 1 orang saudara. Alamat Balikpapan Regensi Klaster Mediterania. Pindahan dari Bengalon, masuk dalam pelayanan suku Aser sektor 10. Bila keluarga tersebut hadir, dengan hormat dimohon kesediaan berdiri sejenak. Bapak Sokan Pongsangganna dan Ibu Erni Aruan. Ya mungkin ibadah jam 6 atau jam 7 nanti malam. Yang kedua, nama keluarga Bapak Nathaniel Toding, kemudian istri Matelda Barung, pengikut 3 orang anak, alamat BDI, pindahan dari gereja
Pouk Jemaat Wawondula masuk dalam pelayanan suku Gat sektor 9. Bila keluarga tersebut hadir, dengan hormat dipersilakan berdiri untuk dikenal oleh anggota jemaat. Oh, silakan. Iya. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat bergabung di Jemaat Lahroi Balikpapan. Yang ketiga, nama kepala keluarga Semtro Malawa, istri Ibu Asmikrin ini. Alamat Gunung Bakaran RT 5, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Bukit Siot Tungga Tanah Toraja, masuk dalam pelayanan suku Simeon sektor 2. Bila keluarga tersebut hadir, dengan hormat dimohon kesediaan berdiri sejenak. Bapak Semtro Malawa dan Ibu Asmikrin ya. Ya, mungkin ibadah jam 6 atau jam 7 malam nanti. Yang keempat, jadi ini ada 4 kepala keluarga yang baru. Nama Rizka Wulandari, alamat Jalan Daksa Timur 13, pindahan dari Gereja Kibait Jemaat Balikpapan. Masuk dalam pelayanan suku Benyamin, sektor 12, akan dilaksanakan penerimaan pada hari Minggu 13 April 2025. Bila hadir, dimohon berdiri. Saudara Rizka Wulandari. Ya, mungkin belum hadir. Demikian warta jemaat, penekanan beberapa warta jemaat untuk hari Minggu tanggal 30 Maret 2025. Majelis Gereja Toraja Jemaat Lahroi Balikpapan, Ketua Bapak Pendeta Markus Laalang MTH, Sekretaris Bapak Penatua Sandison ST Lumbun ST. Siapakah? Siapakah yang menciptakan semua ini? Wow, sungguh amat indah. Aku melayangkan pandanganku ke utara, kulihat keindahan. Aku memandang ke arah timur, kulihat betapa hebat alam ini. Ya, saat aku memandang selatan, kulihat pula kekayaan alam. Pun saat aku menatap barat, kulihat indahnya pemandangan di sana. Siapakah gerangan yang membuat maha karya ini? Hai sobat, tidakkah engkau tahu bahwa Dialah Tuhan Sang Pencipta semesta? Dialah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia pula lah yang menciptakan segala keindahan di utara, timur, selatan dan barat. Jika engkau melangkahkan kakimu sejauh engkau memandang, maka engkau akan menemukan betapa indahnya semesta alam ini. Mari segenap ciptaan, berilah pujian dan hormat kepada Sang Pencipta semesta. Mari puji dengan riang. Kita bangkit berdiri.
Kita ulang ayatnya yang pertama. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sungguh suka yang abadi, berisilah rumahnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Mari kita siapkan bacaan Mazmur kita dan bersama-sama kita membaca Mazmur 104 ayat 1 sampai 18 secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang agak keluar dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian membacakan ayat yang agak ke dalam. Kita mulai di ayatnya yang kedua. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku. Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, Selimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, Air telah naik melampaui gunung-gunung, terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. naik gunung turun lembah, Ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka, batas kau tentukan takkan mereka lewati. takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, Mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang. Di dekatnya diam burung-burung di udara. bersiul diam burung-burung. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, Dan anggur yang menyukakan hati mereka. yang membuat muka berseri seperti karena minyak, Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. kenyang pohon-pohon Tuhan, Pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. di mana burung-burung bersarang. Burung-burung, Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ 55, Hai Puji namanya.
tumbuhan dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buah. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Kita akan masuk pengakuan dosa dan berita anugerah. Mengapa ia menjadi kering? Mengapa ia tak bertumbuh lagi? Bukankah ia lebih awal diciptakan? Bukankah kita yang diminta untuk menjaganya? Bukankah kita yang diberi kuasa untuk mengelola dan memelihara segenap ciptaan? Jangan kau tangisi atas matinya pohon-pohon ini. Sebab kejahatan manusia sungguh amat tak terkontrol. Kejahatan manusia atas tumbuh-tumbuhan memang sungguh amat menyedihkan. Dulu pun aku seperti dirimu. Sedih atas semua yang kulihat tentang hutan. Aku menangis melihat kerakusan manusia yang terus merusak hutan. Padahal sudah begitu banyak bencana yang terjadi. Sudah sering bumi ini marah terhadap kejahatan manusia. Tapi manusia masih saja tidak peduli terhadap bumi. Dan aku pun terkadang menjadi bagian dari mereka yang belum maksimal merawat bumi. Mari kita memohon ampun kepada Sang Pemilik alam semesta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ekologis kami. O puang dak miukung nak.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Berdasarkan Wahyu pasal 22 ayat 14. Kita angkat pujian dari PKJ 58, semua yang tercipta. Tercipta alam semesta, agungkan nama Tuhan, memuji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Manusia, ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, bayalah semesta, agungkan nama Tuhan dan puji hentinya. Pada Yesus disembahkan, pura-pura berdamaian, telah melindungi baru dunia semuanya. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari 3 pembacaan. Yang pertama dari Yosua pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12, dan pembacaan yang kedua 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Lalu pembacaan yang ketiga Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 3 dan ayatnya yang ke-12 sampai 32. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita minta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan mengerti apa makna dan tujuan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang akan menjadi saluran pemberitaan firman-Mu, berkati segala persiapan hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang hamba mau sampaikan boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12 demikian. Lembaga Alkitab memberikan judul Penyunatan dan Hari Raya Paskah di Gilgal. Ayat 9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemahlah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga.
Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua, 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Demikian. Pelayanan untuk pendamaian, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini adalah Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dan ayat 12 sampai ayatnya ke-32. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayatnya yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu. Belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku mendengar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersyukur dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Kita pagi ini bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena tuntunannya kita alami dan nikmati sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan pada hari ini adalah hari yang kuduskan Tuhan, untuk kita datang bersama-sama memuji, mendengarkan akan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, tinggalkan semua aktivitas kita, tinggalkan semua HP kita yang mungkin ada yang masuk, sehingga firman pada hari ini betul-betul bermakna dan kita hayati, lalu kita bawa pulang, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Di kesempatan ini Tuhan mau kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca, dengarkan melalui
satu tema, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apa yang mau kita pahami sebagai pembelajaran iman dari tema ini? Kalau berdasarkan pembagian kalimat, berilah dirimu. Untuk siapa dan untuk apa? Lalu kemudian didamaikan. Dengan siapa dan karena hal apa? Jadi kalau pada tema ini kita hari ini dengan Allah, berarti ada masalah apa dengan Allah? Nah, kalau secara lengkap dari tema ini secara gamblang dapat dikatakan bahwa kalau kita yang mengaku sebagai orang percaya pada Allah masa kini, berarti masih ada masalah yang harus diselesaikan dengan Allah. Bermasalah dengan Allah sebuah hal yang menakutkan menurut saya, Bapak Ibu. Dan kemudian apakah kita manusia mampu secara langsung menyelesaikan masalah perkara kita ini dengan Allah? Dengan sesama kita saja masih banyak masalah. Dan bisa prosesnya panjang, apalagi dengan Allah. Kita bersama-sama saja sesama anak-anak Tuhan masih banyak bermasalah dengan berbagai pergumulan, apalagi dengan Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat dan belajar dari Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Berdasarkan informasi Alkitab, jemaat Korintus ini merupakan jemaat yang diberi perhatian Rasul Paulus melalui suratnya yang kedua, di mana Rasul Paulus menyampaikan isi hatinya dan menceritakan tentang kasihnya kepada jemaat di Korintus. Dalam suratnya juga mengingatkan jemaat Korintus mengenai masalah guru-guru palsu dan menekankan kebenaran pemberitaannya. Di sini Paulus memberikan kesaksiannya karena ia mengetahui bahwa ada penerimaan terhadap nasihatnya yang menghadirkan kesejahteraan jemaat dan sekaligus menolong jemaat mengatasi masalah perpecahan yang disebabkan oleh guru-guru palsu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada prinsipnya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya adalah untuk menghormati Allah. Jadi bukan hanya takut akan Allah yang memotivasi mereka, tetapi kasih Kristus mengendalikan tindakan-tindakan mereka. Artinya kasih Kristus sebagai tolak ukur yang menggerakkan mereka dan memahami bahwa karena kasih Kristuslah mereka, bahkan orang-orang Kristen, mengalami hidup yang baru, menjadi ciptaan baru yang karib dengan secara batinnya. Dari bacaan kita ini juga Paulus menegaskan bahwa pendamaian yang dinyatakan Allah itu bukanlah hal biasa-biasa saja, melainkan hal yang luar biasa. Karena proses pendamaian ini dinyatakan dengan pengorbanan Yesus Kristus.
yang sekaligus sebagai perantara yang tidak lagi memperhitungkan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Coba Bapak Ibu kita renungkan. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa demi sayangnya bagi umatnya agar dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pendamaian itu datangannya dari Allah yang dinyatakan melalui perantaraan Yesus Kristus. Allah dalam Yesus Kristus berinisiatif menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Karena Allah mengerti ketidakmampuan kita untuk membaharui diri sendiri. Karena kita telah terpenjara bahkan terlilit dosa yang pada intinya membuat hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan terputus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hal ini Allah membawa kita kembali kepadanya dengan menghapus dosa-dosa kita dan menjadikan kita benar di hadapannya. Karena itu, orang yang benar-benar percaya pada Yesus Kristus bukan lagi musuh Allah, melainkan orang yang diberkati, diperdamaikan dengan Allah untuk digerakkan dalam pelayanan pendamaian. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, dosa telah merusak hubungan, bahkan menghadirkan jurang pemisah antara kita dengan Allah. Dan kita harus menanggung kutuk dan murka Allah itu. Tetapi apakah Allah membiarkan umatnya binasa karena kutuk dan murkanya? Tidak. Allah tahu bahwa semua manusia telah berdosa dan tidak seorang pun benar. Ada banyak pengalaman hidup para tokoh Alkitab yang notabene percaya pada Allah, bahkan kesaksian hidupnya takut dan taat pada Allah. Namun mereka juga tidak terlepas dari banyaknya kesalahan dan dosa yang dilakukan. Siapa seperti Daud, Raja Daud. Juga umat Israel sebagai bangsa pilihan, tetapi seringkali memberontak kepada Allah. Juga Rasul Paulus pun ketika belum dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru dalam Kristus, ia salah satu orang yang membenci Yesus Kristus, bahkan menganiaya pengikut-pengikutnya. Juga orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang berdosa duduk makan bersama Yesus. Anak bungsu pun tadi yang kita baca meninggalkan rumah bapaknya dan memboroskan warisannya. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Dalam keterpurukan mereka, Allah tidak membiarkan dan tidak meninggalkan mereka. Lalu apa tindakan Allah? Allah tidak bertahan pada kutuk dan murkanya karena dosa manusia, melainkan kembali memanggil umatnya berbalik kepadanya dengan melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh agar beroleh pengampunan dan hidup baru. Hidup baru. Panggilan Allah ini menegaskan bagi manusia bahwa Allah ingin berdamai kembali dengan umatnya.
Dan itu telah dinyatakan dalam Yesus Kristus sebagai ganti yang telah menanggung kutuk dan murka Allah melalui penderitaannya di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Apa respon kita sebagai orang percaya masa kini yang hidup dalam kuasa dan karya Roh Kudus? Kita adalah orang percaya masa kini yang telah mengalami penebusan, pengudusannya dipanggil dari kegelapan dosa untuk masuk dalam arak-arakan persekutuan umat Allah yang mengalami terang kasih Kristus yang kemudian disuruh ke dalam dunia untuk menyuarakan kebenaran tentang pendamaian yang telah dinyatakan Allah sendiri. Kita adalah saksi-saksi hidup baru dalam Kristus tentang pendamaian yang telah dikerjakan oleh Allah. Karena itu, hidupilah pemaknaan iman kita dalam pengakuan bahwa Allah sumber pendamaian yang sejati melalui Kristus yang datang mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Hidupilah panggilan pertobatan yang sungguh-sungguh sebagai bukti iman percaya kita yang telah beroleh pengampunan dengan fokus pada Yesus, Sang Perantara sejati yang telah menanggung segala sengsara demi kasih dan sayangnya menebus dosa-dosa kita. Nyatakan dan katakanlah tugas sebagai duta-duta Kristus yang hadir memberi arti sebagai pembawa damai yang dimulai berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan tetangga kita, anggota keluarga kita, dengan orang-orang yang berada di sekitar kita dimanapun Tuhan tempatkan. Dengan sikap menerima kelebihan dan memahami kelemahan orang lain. Itulah kewajiban iman dalam panggilan hidup baru, Bapak Ibu, yang berdamai dengan Allah karena kita sudah berdamai dengan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan betapa pentingnya berdamai denganmu. Beri kami hikmat untuk selalu mengingat pesan ini dan menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kekuatan dan keberanian untuk melepaskan segala beban dosa yang menghalangi kami untuk berdamai denganmu dan menghalangi kami menjadi pembawa damai-Mu. Ajarlah dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Mengucapkan pengakuan Gereja Toraja oleh karena anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus kita mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa
Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Segala benua dan langit penuh. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk ke dalam simbolisasi dan narasi pembukaan HUT Gereja Toraja yang ke-78. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Penatua Susana Palangi. Ya, baik Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Seperti yang terlihat pada hari ini, ada sedikit berbeda dalam liturgi ibadah kita, mulai dari pembukaan dan dalam pengakuan dosa tadi sudah ada narasi terkait tema daripada HUT Gereja Toraja yang ke-78. Di atas ada tema merawat bumi rumah bersama. Seperti yang Bapak Ibu saudara-saudara lihat di hadapan kita di meja yang bertaplak hijau, itu ada beberapa hasil bumi di situ, dan juga baju saya hari ini hijau karena hari ini bertemakan bumi. Dan hasil bumi ini akan dibagikan nanti ke 12 sektor atau suku di Jemaat Laharoi, dan nantinya juga di sektor atau suku nanti dikelola bagaimana supaya hasil bumi itu menghasilkan lagi, dan hasil itu nanti akan masuk dalam pembangunan, karena kita lihat dan ketahui bersama bahwa saat ini jemaat kita sedang membangun dan tentu kita butuh dana untuk agar terselesainya pembangunan itu dengan baik. Bapak Ibu, kepada ke-12 perwakilan daripada sektor atau suku dipersilakan untuk maju.
Ya, mulai dari suku Ruben, Simeon, ya, Lewi, Yehuda. Silakan maju ke depan untuk menerima hasil bumi ya. Hasil bumi ini Bapak Ibu walaupun diambil dari pasar ya. Jadi tidak ditanam oleh majelis. Ya, jadi hasil bumi ini rupanya bukan saja untuk menghidupi kehidupan manusia, tetapi manusia juga mengelolanya sehingga bisa menghasilkan dan menghidupi kehidupannya, sehingga dibawa di pasar dan oleh orang-orang dibeli lagi seperti kami. Ya, silakan, apakah sudah genap 12? Ya, bukan saja silakan, kalaupun tidak ada yang ditunjuk, silakan yang merasa jemaat yang sukunya belum ada di depan, silakan mewakili jemaat di sukunya masing-masing, silakan. Ya, masih ada 3 suku lagi ya. Suku apa lagi yang belum ada? Kalau yang merasa, coba merasa yang sukunya belum ada di depan, silakan. Jadi sejak awal penciptaan ya, manusia telah diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola dan merawat hasil bumi. Dan kalau kita kelola dan kita rawat hasil bumi, maka dia akan menghasilkan bagi kita juga. Apakah sudah lengkap 12? Suku apa lagi yang belum ada? Suku Ruben. Suku Ruben silakan, jemaatnya saja. Jemaatnya kalau tidak ada majelisnya, jemaatnya silakan. Ya. Ya, suku apa lagi? Suku apa lagi yang belum ada? Coba ditengok kiri kanan. Saudara kandungnya yang belum ada, siapa? Siapa? Suku? Hah? Suku Simeon atau Simeon? Simeon. Oh. Naftali. Oh, suku Naftali sudah ada? Ayo suku Naftali, yang merasa suku Naftali, adakah yang bergereja hari ini? Ya. Rupanya di depan. Ya, kepada Bapak Yulius Mandua, silakan Pak diambil hasil bumi yang ada di depan. Silakan bagi kepada perwakilan dari suku-suku yang sudah ada, 12 bersaudara ini. Silakan Pak. Nanti di sukunya masing-masing dikelola lagi bagaimana supaya hasil bumi ini menghasilkan lagi untuk kita masukkan dalam pembangunan. Ya, yang dapat bahan-bahan untuk perkapurungan bisa lanjut perkapurungan. Yang dapat bahan-bahan untuk buah-buahan bisa rame-rame bikin rujak. Sekarang harga sembako lagi naik daun. Ya, inilah hasil bumi. Jika dikelola dan dirawat dengan baik, maka akan memberikan faedah dan manfaat bagi kita. Tetapi jika kita tidak merawat dan mengelolanya dengan baik, maka kita juga akan kena dampaknya. Seperti sekarang ini ada begitu banyak bencana alam yang terjadi karena keteledoran manusia yang tidak mau merawat bumi ini. Padahal bumi ini adalah rumah kita bersama. Jadi perlu kesadaran kita untuk selalu merawat, mengelola bumi, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Apakah sudah? Silakan ambil dokumen multimedia. Ya,
Baik, Bapak Ibu, 12 bersaudara, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan mars dan himne Gereja Toraja. Apakah diiringi atau ada MIDI yang disiapkan? Disilakan. Kita menyanyikan mars dulu ya, mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam karya dan karya, damai bagi semua. Kita lanjutkan dengan himne Gereja Toraja. Gereja Toraja, gereja kudus, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, gereja yang serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Ya, baik, silakan duduk kembali. Selamat ulang tahun kepada Gereja Toraja yang ke-78. Kiranya Gereja Toraja tetap jaya. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan memberikan dan bersyukur kepada Tuhan lewat persembahan untuk pembangunan kita. Jadi kita diberikan waktu 5 menit untuk memberikan apa yang kita miliki.
Tidak ada paksaan, tidak ada target, tetapi sesuai dengan ketulusan kita. Kita silakan. Mulai mungkin dari sebelah kanan saya dan seterusnya. Silakan mulai dari sebelah kanan. Ya. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Namun sebelum itu diinformasikan bahwa di depan pintu masuk juga ada lelang baju dari keluarga Bapak Arifin Aris yang diperuntukkan untuk pembangunan. Silakan nanti ditawar. Harga minimal 100.000 baju dari keluarga Bapak Arifin Aris, baju. Silakan nanti dilihat di depan. Kemudian yang kedua, bahwa di depan juga ada lelang anggur dari sektor 7 dan disampaikan kepada Bapak Ibu jika ada yang masih ingin mengikuti lelang tersebut untuk mengisi list di grup WA Jemaat nanti, karena sistemnya akan menggunakan lelang Amerika. Dan disampaikan juga bahwa di depan ada pundi khusus PPGT untuk Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni Wilayah 5 yang akan dilaksanakan di Sangatta pada tanggal 30 sampai 4 Juli. Mari kita dukung bersama untuk kegiatan ini. Dan kita akan diantar melalui nats dari Mazmur 111 ayat pertama sampai kedua. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati.
dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jamaah, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Kita angkat pujian dari PKJ 6, bersoraklah hai alam semesta. Soraklah hai alam semesta, kau Aku di langit bergema, pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang penuh. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Ayat yang kedua. bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bernada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Kita ulang dari ayatnya yang pertama. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema, pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Kita ulang sekali lagi ayatnya yang pertama. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema, pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bernada bermazmur, di hati umatnya pujian
Ya, sebelum kita masuk ke doa syafaat, dipersilakan persembahan pujian dari adik-adik mahasiswa ITK. Dipersilakan. Pakai ini. Cek. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi kami ucapkan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Gereja Lahroi Balikpapan. Saya Mariana Boris Sembiring dan perkenalkan teman-teman di sekeliling saya, kami dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Kalimantan. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis dan juga seluruh jemaat karena sudah memberikan kami kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam melayani untuk menampilkan aksi pujian kami pada hari ini. Ini kami lakukan karena kami merasa bersyukur karena gereja di tempat ini sudah mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan pencarian dana kami demi menyukseskan kegiatan yang sedang kami kerjakan, yaitu Making Disciples 2025. Jadi kegiatan Making Disciples 2025 ini adalah kegiatan rohani Bapak Ibu, di mana PMK ITK mewadahi seluruh mahasiswa Kristen, terutama bagi mahasiswa baru. Kami melayani dalam hal memuridkan mahasiswa Kristen, agar mereka juga bisa memuridkan teman-temannya yang lain dengan cara ikut menjadi pemimpin kelompok kecil. Itulah sebuah kegiatan yang sudah dirancang oleh PMK ITK. Maka hari ini kami ingin mempersembahkan pujian kami. Ini adalah bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan dan juga bentuk rasa terima kasih kami kepada gereja di tempat ini. Terima kasih. Yang
Puji nama Tuhan, kami juga ingin menyampaikan bahwa hari ini PMK ITK sedang mengadakan bazar dengan menu-menu. Yang pertama ada ayam burak, ada lupis, dan juga ada es cendol. Bagi para jemaat, kami sangat mengharapkan partisipasi dari para jemaat dan juga seluruh majelis untuk menikmati bazar kami. Terima kasih. Terima kasih atas puji-pujian adik-adik sekalian. Jadilah saksi-saksi Kristus di mana adik-adik menuntut ilmu dan menjadi tiang garam dimanapun adik-adik menuntut ilmu, khususnya di ITK. Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, puji syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Bapa di surga, lewat syafaat kami pada hari ini, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Sempurnakan sukacita mereka. Biarlah dalam sukacita mereka nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, yang kami tahu keluarga Agustinus Malawa dan juga keluarga Ito Patabang yang mengalami duka oleh karena orang tua yang dikasihi Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga mereka. Hiburkanlah mereka Tuhan. Yang sakit baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan. Orang tua kami yang sudah usia indah, berikan kesehatan yang cukup dalam menjalani masa-masa indah mereka. Anak-anak kami dalam pendidikannya mulai dari TK sampai perguruan tinggi, pelihara lindungi mereka, berikan ketekunan belajar demi untuk mencapai cita-cita mereka. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, buka pintu pekerjaan bagi mereka sesuai dengan talenta yang dimiliki, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Berdoa buat jemaat Tuhan yang jauh dari keluarga karena tugas dan pekerjaan. Oh Tuhan, berkati, lindungi mereka dimanapun mereka bekerja. Tuhan, kami juga berdoa buat pembangunan gedung gereja yang sementara berlangsung. Berkati segala sumber berkat, baik dari donatur, basar-basar dari sektor-sektor, bahkan sumber-sumber lain dari jemaat-Mu Tuhan. Berkati komisi sarana prasarana yang mengkoordinir pembangunan ini. Berkati dan lindungi tukang dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah dengan penyertaan Tuhan, mereka boleh bekerja dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati Tuhan, agar persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati juga sumber berkat dari jemaat Tuhan. Biarlah kami senantiasa mempersembahkan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, pelayanan dan pekerjaan kami seminggu ke depan, berkati, lindungi Tuhan. Biarlah dengan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, kami dapat mengangkat segala tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan berikan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi.
Karuniakan hikmat-Mu Tuhan, agar dapat memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga di dalamnya kami leluasa untuk memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami. Sambut sempurnakan kiranya Bapa, namun bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Berfirmanlah Allah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, sesuai dengan berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 28. Ada lansia ini. Lansia. Pergilah, nikmatilah ciptaan Tuhan. Rawatlah bumi, rumah bersama. Kami siap merawat bumi, rumah bersama. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebelum menutup ibadah kita pada siang hari ini, sekali lagi diinformasikan bahwa setelah ibadah nanti jangan langsung pulang, karena kita akan memutar spin untuk lelang anggur dari sektor 7. Kita angkat sekali lagi pujian untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini dari PKJ 183 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Ayatnya yang kedua. Bukalah hatimu dari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhan agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. silakan duduk, ibadah kita selesai.
Ya, sekali lagi diinformasikan jangan langsung pulang ya, karena kita masih mau memutar spin untuk lelang Amerika. Multimedia silakan dimainkan spinnya ya, koordinasi dengan Pak Supri atau Ibu Jenny.